Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Grady. Dan kali ini gue pengen ngomong-ngomong soal Honda Mobilio. Yuk, sekarang kita langsung lihat aja. Kita mulai dari eksteriornya ya. Ini dia yang facelift 2017. Jadi dia udah pakai muka solid wing face yang kalau misalnya menurut gue sih, ini agak sedikit maksa sih ya. Kalau menurut gue tuh yang lama nih, yang sebelum ini, yang lampunya masih agak ngebulet, itu kayak lebih cocok gitu. Ya tapi kalau misalnya ngomongin desain, itu selera sih. Jadi beda-beda preferensinya. Nah, terus ini lampunya dia yang facelift 2017 itu semuanya pakai reflektor. Mau yang RS, mau yang tipe E atau S, dia semuanya pakai reflektor. Yang ini yang tipe E ya. Dan dia di bawah sini dia ada positioning lamp yang lumayan keren. Tapi kalau facelift yang terakhir 2019 dia udah pakai lampu proyektor. Terus lucu ya, kalau misalnya kita lihat dari arah sini nih, nah gitu, lampunya tuh kayak tanduk banteng gitu. Nah ini dia peleknya. Ini sebenarnya modelnya sama yang RS juga kayak gini bentuknya, cuman dia single tone. Dan menurut gue ini B banget dibikin single tone begini, bener-bener boring gitu ya. Yang sekarang sih dia udah dual tone. Terus di sini dia pakai ban Dunlop NA-Safe, dia bannya 185, 65 dan ringnya 15. Jadi bannya ini cukup tebal ya, 65 dia. Terus lanjut kita ngomongin bagian sampingnya. Ini menurut gue tuh di kelasnya dia LMPV ini paling keren. Jadi ini garisnya jelas gitu. Terus di sini juga ini yang paling unik dari pertama kali dia keluar ya. Jendela bagian tengahnya sini kacanya tuh kayak ada potongan ke bawah gitu terus naik lagi. Terus di bagian belakang sini juga dia ada floating roof tapi adanya di bagian bawah gini, nyambung ke kaca belakang gitu. Keren ya. Dan dia bentuknya ini mirip-mirip wagon ya, ala-ala wagon gitu. Di kelas LMPV sekarang yang masih bentuknya agak nge-wagon gini cuman dia doang sekarang ya. Karena Livina sekarang dia udah bentuknya sama kayak Expander. Nah, jadi dia tuh LMPV yang masih dijual di Indonesia yang bentuknya ke wagon-wagonan gitu. Nah, terus gue pengen ngomongin bagian sini nih ya. Jeleknya Honda itu dia catnya tuh tebel tapi empuk. Cat yang bener itu harusnya dia nggak tebel-tebel banget juga nggak apa-apa, yang penting keras. Jadi kalau kayak empuk begini, dia tuh gampang banget kena goresan. Jadi wajar aja kalau misalnya kalian lihat mobil Honda itu ada lecet-lecet, terutama di bagian sini nih. Ini pasti kena kuku nih. Ya, jadi banyak lecet lah bagian situ. Ini juga kalau misalnya kalian mau bawa mobil-mobil Honda ke detailing tuh agak susah tuh. Banyak yang nggak mau mereka. Karena catnya itu suka keangkat gitu ya pas lagi di detailing ya. Bahaya banget. Nah, terus yang gue kurang suka lagi dari mobilnya Honda ya, yang kayak Mobilio, Brio, BRV, itu kalau dibuka pintunya, suaranya tuh kelontang gitu. Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya ya. Di sini dia di atas sudah ada antena shark fin. Terus sayang dia belum punya defogger di sini, tapi udah punya wiper. Terus dia di bawah sini juga nggak ada kamera ya. Honda mah paling pelit lah soal gitu-gituan. Terus di sini juga ada sensor parkir yang kalau nggak salah ini tambahan deh waktu itu, bonus dari dealer. Terus kalau bentuknya sih ini sebenarnya belum berubah dari yang pertama kali dia keluar. Facelift 2017 ini masih sama ya. Dan bentuk lampunya ini tuh gue suka ya. Ini tuh pertama kali gue ngeliat Mobilio itu ya, gue langsung keinget sama Subaru Legacy yang wagon. Lampunya tuh model-modelnya mirip-mirip kayak begini. Apalagi dia bentuknya juga mirip-mirip wagon gitu. Jadi ya cocok lah menurut gua kayak gini nih. Tapi sayang di sini ada elemen yang menyebalkan. Ini ada ya lubang udara palsu ya di situ, cuman aksen doang, gak ada apa-apa. Di bawahnya ada reflektor. Terus udah dapat muffler cutter juga. Nah, terus untuk Mobilio yang ini dia pantatnya masih aman ya, nggak ada penyok. Karena biasanya Mobilio kan terkenal sama pantatnya yang gampang penyok ya. Kenapa gampang penyok? Karena kalau misalnya kita lihat dari samping nih ya, nih dari samping kayak gini, itu pelindungnya, bempernya tuh cuman paling segini gitu, selebihnya langsung kena ke bagasi gitu. Jadi bagian sini tuh sering banget penyok. Jadi kalau misalnya dia kebentur sama bemper mobil lain atau sama barang apapun lah ya yang posisinya agak tinggi, ya itu langsung kena ke bagasinya. Karena bempernya nggak gitu ngelindungin banget tuh. Nah ini jadi Mobilio yang tipe E ya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian dalamnya ya. Yuk. Nah sekarang kita ngomongin interiornya nih ya. Ini dia salam satu dashboard bilangnya ya. Jadi
si Mobilio, Brio, BRV itu dashboardnya sama, bentuknya kayak gini. Nah, si Mobilio ini dia udah pakai dashboardnya kayak gini tuh sejak 2016 gitu, yang facelift 2016. Sebelumnya dia masih sama kayak yang Brio, jadi kayak lubang AC ini masih bulat-bulat gitu bentuknya. Dan ini juga dia kualitasnya materialnya plastik dan kayak kopong gitu ya. Iya, berasa cheap sih. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, ini kita dapat head unit aftermarket JVC yang double din, tapi belum ada layarnya gitu, cuman ada ya layar monokrom kayak gini. Ini pelit banget ya Honda ya. Ini dia belum ada Bluetooth. Jadi kalau misalnya kalian mau dengerin lagu sendiri gitu, mesti pakai USB, mesti pakai flash disk, atau dicolok ke iPhone atau iPod, dia udah support. Parah ya Honda ya, pelit banget loh soal beginian. Kita ambil contoh kalau misalnya Yaris gitu, Yaris gue deh, itu kan tipe terendah ya. Meskipun tipe terendah, tapi dia udah dikasih head unit aftermarket juga JVC, tapi udah full layar, udah Bluetooth. Terus pengaturan AC dia udah digital, dia ada pengaturan arah hembusan nih ke depan atau ke arah kaki, tapi dia nggak ada buat sirkulasi yang dari depan, nggak ada pilihannya. Oh ya, info juga, si Honda Mobilio ini dan Brio ya, itu dia nggak ada filter buat AC-nya. Jadi filter kabinnya tuh dia nggak ada. Gue sih saranin kalau misalnya kondisi lagi pandemi kayak gini ya, lebih baik kalian pasangin filter AC sendiri deh. Dia tuh tempatnya udah ada, cuman nggak dikasih sama Honda. Itu lagi-lagi cost reduction ya. Nah terus yang gue gemes lagi, ini di mobil ini tuh dia ada cup holder di bagian sini, di bagian tengah. Tapi ini kalau kita taruh botol, terus kita belok aja gitu ya, ini jatuh-jatuh gitu loh, kayak kurang dalam gitu. Gemes gue liatnya. Terus Mobilio tipe ini dia dapat speaker 4 biji ya. Kualitas suaranya sih kurang banget sih menurut gue. Dia bassnya gede tapi mendem gitu suaranya. Jadi kalau misalnya kalian suka dengerin musik di mobil, mendingan gue saranin ganti speakernya. Oh ya, dan ini gue nggak tahu ini di Mobilio yang ini doang atau semua Mobilio juga sama. Radionya ini sinyalnya tuh kayak jelek gitu loh, suka putus-putus, kresek-kresek gitu. Kualitasnya juga nggak bagus gitu. Gue heran deh kenapa. Terus kita lihat ke interior bagian belakang, dia lega sih, nggak ada armrest, tapi di pinggir-pinggir dia ada cup holder buat naruh botol. Terus ini kursinya juga dia di bawahnya bisa sliding, bisa diatur maju mundurnya. Jadi kalau misalnya mau dipakai baris ketiga, itu kursi tengahnya bisa dimajuin supaya legroom baris ketiga itu lebih lega lagi. Oke, sekarang kita langsung nyetir ah. Yuk. Oke, sekarang kita ngomong sambil jalan ya. Nah, info sedikit nih. Jadi Mobilio yang ini tuh sebenarnya Mobilio generasi kedua. Kalau generasi pertama tuh ada, itu tapi nggak dijual di Indonesia ya, cuma ada di Jepang aja. Yang bentuknya tuh aneh banget, kotak gitu. Nah, itu sejak ada Honda Freed juga dia discontinue ya di Jepang. Akhirnya namanya dipinjam buat Mobilio yang sekarang ini gitu. Sebenarnya sih nggak ada hubungannya sih si Mobilio itu sama yang ini. Nah, kalau Mobilio yang ini dia basisnya Honda Brio. Jadi kalau misalnya bercandaan anak mobil tuh ya, biasanya Mobilio dibilangnya Brio Wagon gitu. Ya nggak salah juga sih, memang kayak Brio dipanjangin gitu ya bentuknya. Nah, terus kita langsung ngomongin soal ini deh, rasa nyetirnya. Dari posisi duduknya dulu ya. Ergonominya tuh dia termasuk yang paling gue suka juga di antara kompetitor-kompetitornya. Jadi kakinya tuh lumayan ngelonjor ya. Nggak sengelonjor sedan, tapi cukup nyaman lah posisi kakinya. Nah, terus posisi duduknya dia oke sih. Sayang dia posisi kursinya tuh cuman bisa diatur reclining sama sliding doang. Nggak bisa tinggi rendah. Tapi ketinggiannya sih cukup ya, sedang ya. Nggak kerendahan, nggak ketinggian juga. Jadi lumayan oke. Terus ini juga posisi tangan ke setir juga enak gitu, kayak nyetir sedan kalau posisi setirnya. Nah, dia bisa diatur ya, posisi setirnya bisa tilting doang tapi belum bisa teleskopik. Terus lihat headroom gue, ini jaraknya jauh banget. Tinggi gue 180 cm ya, dan jaraknya memang jauh. Memang kelebihan mobil-mobil Honda itu dia kabinnya lega ya, kayak gini nih headroomnya gitu ya. Terus kiri kanan juga ini lega, ke samping juga lega. Ya dia kelebihan memang di situ. Terus dia juga ada headrest. Kalau misalnya yang model-model sebelumnya dia belum ada ya, baru yang facelift 2017 aja. Sebelumnya dia nyambung sama kursi headrestnya.
Nah, terus menurut gue, ini kursinya dia tuh terlalu tipis gitu loh. Kalau misalnya diisi penumpang di belakang yang kakinya panjang, terus kalau kakinya mentok ke kursi gitu ya, itu berasa kayak ada yang dorong gitu. Kayak ada yang ganjel di pinggang. Ya, mungkin sensasi kayak mobil yang kursi depannya ada mesin pijitnya gitu ya. Tapi lama-lama risih juga kalau perjalanan jauh. Nah, mobil ini tuh transmisinya manual, dan gue suka banget transmisi manualnya Honda. Itu dia tuasnya ya. Tuh, kayak grek gitu. Perpindahannya tuh enak gitu, nggak goyang-goyang juga. Dia solid gitu. Terus bentuk tuas transmisinya tuh dia pakai yang model ini bola golf. Ini dibawa dari Jazz yang pertama kali tuh Jazz GD tuh sama nih tuas transmisi manualnya kayak gini juga. Terus pedal koplingnya juga dia ya, di sebelah kiri pedal kopling tuh ada space gitu, jadi kita bisa naruh kaki. Bukannya footrest tapi masih bisa naruh kaki gitu, jadi enak, kakinya nggak ngegantung. Terus ini pedal koplingnya kalau diinjek tuh enteng, nggak seenteng Expander sih, tapi pas aja gitu, nggak keentengan, nggak keberatan juga. Nah, sekarang kita ngomongin performanya ya. Kalau misalnya diadu deh sama musuh-musuh sekelasnya gitu, R3, Livina, Avanza, Expander gitu ya, gue sih pegang ini jauh. Mau diadu time attack, mau diadu drag, mau diadu slalom gitu, gue pegang ini pasti menang. Asal jangan diadu top speed. Karena top speednya itu cuma 150 km per jam. Bukan karena mesinnya pelan, tapi karena ada limiter. Jadi berasa banget pas kita lagi lari 150 tuh napasnya masih panjang gitu, mobilnya masih mau lari. Cuman berasa banget dibatasinnya gitu, limiternya bener-bener kerasa. Mungkin kalau limiternya dicabut, dia 180 mah dapat kali, lewat malah. Ini dia mesinnya pakai E15 Z1. Jadi ya basisnya sih sebenarnya mesin tua, cuman terus diperbaruin terus. Dia tenaganya 118 HP dan torsinya 145 Nm. Dan angkanya itu paling gede ya di kelasnya. Terus konsumsi bahan bakarnya, nah ini dia. Kalau di MID sih biasanya di 1:10-an gitu ya. Tapi kalau misalnya dihitung full to full biasanya 1:9 gitu ya. Kadang-kadang 1:10 juga. Paling irit 1:12 itu pas lebaran ya. Lebaran tahun lalu gitu, jalanan kosong. Mungkin kalau misalnya yang CVT pas lagi lancar lebih irit tuh harusnya, mungkin 1:14-an dapat. Terus kalau ngomongin setirnya, ini setirnya juga salah satu favorit gue juga di kelasnya dia. Jadi setirnya tuh akurasinya bagus, responnya lumayan lah, tapi bobotnya agak kurang berat sedikit. Terus performa suspensinya nih ya. Ini kalau kita pakai belok-belok, body rollnya minim. Enak banget kebaca arahnya kemana. Mobilnya juga berasa gesit, lincah gitu. Gak selincah Brio, tapi karakter Brio-nya tuh masih ada gitu sedikit. Memang kerasa agak lebih gede, agak limbung dibanding Brio. Tapi kalau buat belok-belok ini menurut gue LMPV yang paling enak. Nah, tapi performa suspensinya itu apakah relevan sama kategorinya dia? LMPV kan ya kategorinya. Kalau misalnya cari mobil LMPV yang kalian cari pertama kali itu apanya sih? Kalau gue sih jujur aja kenyamanan. Karena kan LMPV biasanya buat bawa penumpang banyak ya. Karena seatnya kan ada 7 gitu. Kalau misalnya nggak perlu penumpang banyak-banyak kan beli city car aja gitu. Nah, jadi menurut gue paling penting itu adalah kenyamanan. Kalau kenikmatan berkendara itu ya nomor sekian lah gitu ya. Karena performa suspensinya tadi yang keras, lincah, body rollnya minim. Mobil ini kalau misalnya kita lewatin jalanan yang nggak rata gitu ya, wah ini gubrak-gubrak. Tuh. Nah, kemarin juga waktu gue lagi pakai di tol layang Japek tuh, yang Jakarta Cikampek itu yang baru, pas di sambungannya tuh berasa banget dek gitu. Mual juga loh lama-lama, apalagi penumpang yang duduk di baris ketiga ya. Itu kesian banget tuh. Terus masih ngomongin kenyamanan juga, kita ngomongin kekedapan kabinnya ya. Wah, kekedapan kabinnya mah parah. Ya mobil-mobilnya Honda belakangan kayak gitu sih, sampai yang setengah M aja yang CR-V gitu ya. Itu kekedapan kabinnya parah. Suara dari luar masuk semua. Ya ini juga sama, kalau ada motor lewat kedengeran. Terus suara ban juga kedengeran. Tapi mungkin ini ada untungnya. Ada untungnya itu buat siapa? Buat pengendara motor. Jadi gue pernah waktu itu lagi naik motor gitu di lampu merah. Sebelahnya ada Mobilio. Dia lagi nyetel lagu, gak kenceng-kenceng banget sebenarnya, tapi kedengeran keluar. Jadi gue nyetir motor sambil menikmati lagunya dia juga gitu. Terus selama 3 tahun pemakaian ini dia kendalanya apa gitu ya. Sebenarnya ini kilometernya dia masih rendah sih, masih 11 ribuan. 3 tahun baru 11 ribu.
Kalau dari mesin dia sebenarnya nggak ada masalah. Cuman kaki-kakinya ya kayaknya ya. Kaki bagian depan kiri tuh gue ngerasa ada kayak bunyi grogok-grogok gitu loh. Kalau misalnya lagi coasting, tapi gue nggak tahu itu apaan. Mungkin kalau misalnya ada kalian yang tahu, boleh komentar di bawah ya. Gue penasaran juga sih itu apaan sebenarnya. Nah oke, video kali ini gitu aja ya. Kalau misalnya kalian suka, tekan like. Dan kalau misalnya kalian punya pengalaman juga tentang Honda Mobilio, bisa komentar di bawah ya, kita sharing-sharing. Oke, gue Grady, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah!